Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya sangat percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus hidup terus membangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, mari kita terus mencari wajah Tuhan sehingga kita berkenan kepadanya. Sore ini kita sama-sama akan kembali lagi belajar firman Tuhan, dan saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Mazmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur pasal 84 ayat 11. Mari kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tesalonika pasal 3, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11. Pengikut Kristus bukan hanya wajib memperhatikan kehidupan rohaninya, ia juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan jasmaninya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, memang memelihara iman demi pertumbuhan rohani merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Namun, bukan berarti orang boleh berpikir bahwa hanya dengan berdoa saja maka ia sudah mengemban tanggung jawabnya sebagai orang percaya secara tuntas. Ia tetap harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya sehari-hari, seperti bekerja, hidup dengan tertib, dan menjadi teladan dalam perkataan serta perbuatan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan hidup secara seimbang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat Rasul Paulus agar orang percaya tidak mengabaikan tanggung jawabnya di dalam hal-hal jasmani itu antara lain dicatat di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Ia melihat bahwa ada anggota jemaat yang tidak mau bekerja, tidak tertib hidupnya, dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal sebagai pengikut Kristus, mereka harus hidup menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya dan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan yang Allah percayakan kepada mereka. Hal ini termasuk kehidupan jasmani, sebagaimana juga kehidupan rohani.
dalam sikap bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan secara utuh, itulah baru kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seringkali kita salah mengerti tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab kita. Seringkali kita merasa kalau kita sudah berdoa semuanya sudah baik. Seringkali kita merasa kalau kita sudah melayani semuanya sudah baik. Memang itu baik. Secara rohani mungkin bisa dikatakan baik. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita secara jasmani, secara fisik, itu pun harus kita lakukan. Sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bermalas-malas, berpangku tangan, menada tangan. Tapi kita harus bekerja. Setiap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya santai, duduk diam, manis, atau berpura-pura, berfoya-foya, lalu kita merasa bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menikmati berkat, kita mempersalahkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus, kita harus memahami bagian kita, di mana kita harus bekerja, kita harus bertanggung jawab secara fisik. Tugas tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Kita hanya nggak bisa sekedar berkata-kata. Kita tidak bisa berkata bahwa saya sudah berdoa dan Tuhan akan menjawab pergumulan saya. Tidak bisa seperti itu kekasih Kristus. Bagian kita harus kita kerjakan. Saya sangat berharap kita belajar dari Rasul Paulus yang telah mengajarkan kita lewat jemaat Tesalonika supaya jangan ada yang bermalas-malas. Apalagi hari ini begitu banyak saya melihat orang pasang togel dengan berharap bisa mendapat keuntungan yang besar, tetapi sesuatu tindakan yang sangat-sangat keliru yang mereka lakukan. Mereka tidak mau bekerja, mereka jadi malas karena hanya berharap untuk mendapat hasil yang besar, tetapi ternyata tidak pernah akan tercapai. Oleh sebab itu betapa pentingnya cara pandang kita yang benar kepada berkat Tuhan. Jangan sampai kita keliru. Kita diberkati Tuhan, tapi kita tidak bisa mengutamakan Tuhan, mengutamakan berkat-berkat itu lebih daripada Tuhan, sehingga akhirnya kita melanggar aturan-aturan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bila sore hari ini Tuhan memberkati kita kembali, memberikan semangat kepada kita untuk tetap bekerja, sebab Tuhan ikut bertanggung jawab atas seluruh apa yang kita kerjakan kalau kita taat dan setia kepada firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Desi Waisiri, terima kasih. Ibu Yulianatan, Ibu Diana Etes, ada Bapak Saul Rante Lembang, Ibu Melan Makalo, dan semua yang mengangkat jempol, bahkan yang menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terus kasihi, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lalai di dalam memelihara seluruh ciptaan-Mu. Engkau juga mengajar diri kami agar hidup secara bertanggung jawab terhadap semua yang telah Engkau percayakan kepada kami, baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami sering melalaikan tanggung jawab kami. Tak jarang kami lalai di dalam merawat kehidupan rohani kami dan mengabaikan kewajiban kami dalam kehidupan jasmani sehari-hari. Tolonglah diri kami agar kami dapat meneladani diri-Mu, sebab hanya dengan demikian barulah hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu serta memuliakan nama-Mu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah diri kami agar kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu, baik di dalam pikiran, perasaan, maupun perbuatan kami. Sebab sesungguhnya untuk itulah Engkau telah memanggil diri kami, untuk menjadi pengikut-Mu. Tuntunlah hidup kami dengan roh dan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Pakailah diri kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau sangat peduli kepada kami, Engkau selalu memperhatikan kami, dan Engkau mau supaya kami hidup dengan penuh tanggung jawab. Biarlah setiap kami boleh bekerja sebagaimana mestinya, seperti yang dipercayakan kepada kami. Kami tidak santai, kami tidak malas-malasan, tetapi kami hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, sebab kami akan belajar dari teladan-teladan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba terus berdoa memberkati seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah hadir bersama-sama dengan hamba di dalam program sore hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Lan Pelalu, Ibu Tuarisa Wairata, ada anak Gracia Chelsea. Tuhan memberkati hidup pribadi mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan, memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Ya Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka, sehingga mereka persis tahu bahwa Tuhan tidak mau mereka santai-santai, tetapi mereka juga bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab atas rohani mereka, mereka juga bertanggung jawab atas jasmani mereka, sehingga mereka akan bekerja dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan membuat mereka berhasil. Apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu terus nyata bagi mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Sore hari ini hamba terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggen dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga hidup berkenan kepada Engkau ya Allah. Mereka hidup melakukan apa yang Kau mau, apa yang Kau perintahkan, sehingga mereka diberkati secara jasmani dan rohani. Setiap roh-roh, pekerjaan-pekerjaan senjata yang mengikat mereka, hamba mau ikat dan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh togel-togel, roh mabok-mabokan, roh-roh pencurian, pembunuhan, persinahan, perkelahian, pemberontakan, roh-roh narkoba, roh mabok-mabokan, roh adat istiadat, bahkan roh agamawi yang mengikat mereka, hamba patahkan itu semua strategi, dan hamba hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan bertumbuh kembali untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggen dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi umat-Mu di Jalan Serayu, Sanggen dan sekitarnya ini. Oleh sebab itu hamba mohon biarlah kasih-Mu melimpah kepada setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sore ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan berikan, yang Tuhan tambahkan kepada anak kekasih Johnny Limbong. Demikian juga untuk Ibu Marta Christina. Tuhan, biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah, membuat mereka semakin tunduk dan taat kepada firman-Mu, membuat mereka semakin berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, dan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu, pemeliharaan-Mu turun melimpah kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Mici Tanamal, suaminya Pak Max Tanamal, dan semua anak-anak, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan memberkati juga. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa juga untuk Pak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi di dalam kesehatan daripada Pak Bram Tanamal, sehingga dia boleh berdiri kuat kembali dengan kedua mata kakinya, dan dia boleh memuliakan Engkau kembali ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hidupnya, boleh menjadi contoh teladan berkat bagi istri, anak, cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau,
atas kasih setiamu yang Tuhan berikan kepada Bapak Bram Tanamal. Terima kasih Allah, berkati anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga terus berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, keamanan, ketentraman turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari. Biarlah kami boleh menikmati perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada para aparat TNI Polri dalam menjalankan tugas fungsi mereka, sehingga mereka akan melakukan tugas fungsi mereka dengan baik, dengan berhikmat, dengan takut akan Tuhan, dengan keadilan seadil-adilnya, sehingga mereka tidak membedakan mana orang-orang yang mereka senangi dan mereka bela, sekalipun dalam kesalahan. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon biar mereka boleh melayani dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur untuk semua aparat yang Tuhan percayakan untuk boleh bertugas menjaga keamanan kota dan sebagainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami di dalam persekutuan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Pak Yunus Yabe Sembut, Ibu Eni dan kedua anaknya. Tuhan memberkati pertumbuhan bagi anak-anaknya. Biarlah tangan Tuhan terus memelihara mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dengan kuat yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, dan hamba serahkan kegiatan ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami di dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita berpangku tangan. Kita bertanggung jawab atas rohani kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas jasmani kita. Kita harus bekerja, dan kita bekerja biarlah kita meminta hikmat, kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita boleh mengerjakan bagian-bagian kita yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan benar, dan kita boleh menerima berkat, bahkan nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Salam MDC.